Assalamualaikum, selamat siang. Salam jumpa di channel Batunya Mana. Nah, ini dia batunya. Di sini saya akan informasikan beberapa hal tentang batu virus. Kita awali dengan referensi dari Jewelry edisi bulan Agustus, Juli dan Agustus 2003. Di halaman 37 di sini dia membahas sedikit tentang turkis atau batu virus. Nah, seperti ini contohnya. Ini referensi yang mungkin kita perlukan untuk mengetahui sedikit banyaknya tentang batu virus, ya. Kemudian yang kedua, ini ada rahasia batu permata. Nanti di halaman 138 itu juga di sini membahas tentang batu virus atau turkis. Kemudian referensi yang ketiga adalah batuan, mineral dan fosil. Oke. Kita mulai dari kekerasan batu dulu. Batu-batu perhiasan di sini digolongkan beberapa golongan. Ada 4 tingkatan. Ada batu yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Namun itu tidak mengikat. Nah, kita langsung saja di sini akan melihat batu turkis. Batu turkis itu ada, kalau di kekerasan ada di 6 moh. Nah, kalau di sini moh itu menyebutkan untuk yang kelas 6 itu masuknya ada di batu mulia kelas 4. Jadi tidak terlalu bagus gitu ya, tapi ini udah cukup lah. Oke, kita lanjut lagi tentang informasi berikutnya. Batu virus ini kekerasannya 6. Susunan kimianya itu aluminium, fosfor, air, tembaga, dan besi. Kemudian di mana saja asalnya ini bisa digali. Pertama, batu virus itu dari Persia atau Iran. Kemudian dari Turki sendiri, Afghanistan, Mesir, Arabia, Meksiko, Rusia, Australia. Bahkan di Indonesia juga jarang-jarang, tapi mungkin masih ada juga ditemukan sejenis virus. Kemudian Afrika, India, dan Jazirah Sinai. Nah, untuk komposisi dari mineralnya ini, di komposisi dari turkis itu apa ini ya, saya bacain aja. Ini CuI 6 PO 4 OH 48 SH 2. Kekerasan itu 5 sampai dengan 6. Oke, rekan-rekan sekalian, saya akan memberikan beberapa contoh batu virus. Nah, ini batu virus yang disebut Persi, ya, seperti ini kurang lebihnya, bisa dilihat ya. Nah, batu virus ini termasuk batu yang paling rawan untuk dipalsukan, karena batu ini jarang ditemukan yang memang bening mengkristal, tapi dia lebih kepada batu tanpa tembus pandang, atau sering disebut jenisnya badar. Jadi bisa dipalsu dengan sejenis semen gitu ya, dan diberi warna. Nah, untuk itu rekan-rekan harus lebih teliti melihat batu virus ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya ambil lagi yang lain. Ini juga. Nah, ini masih Persi juga. Kemudian ini yang ikat pinggang, ya.
Ini bahannya seperti ini ya. Ada juga yang ini gelap seperti ini, tua. Ada yang biru. Kembali di awal tadi saya sampaikan bahwa memang batu ini paling sering dipalsukan. Ini contoh yang asli dan yang palsu. Ini kalau dilihat sepintas sama persis dengan yang asli. Jadi untuk bisa membuktikan yang asli dan yang palsu ini memang harus benar-benar kita sandingkan gitu loh. Kalau dilihat sepintas begini, kadang saya juga tidak bisa langsung membedakan, tidak bisa langsung bilang ini palsu. Kalau sudah disatukan, nah ini baru bisa kelihatan. Ini yang sebelah kanan, yang hijau ini kelihatan dari urat-uratnya. Kalau disandingkan, yang hijau ini itu seratnya serat alami dan warna itu tidak merata. Sementara yang ini warnanya memang seperti urat alami, tapi warna birunya dari yang titik terkecil sampai yang terbesar, bahkan di belakangnya itu sama. Dan ini tidak alami gitu loh. Seharusnya kalau yang alami itu seperti hijau ini, ada ketua-tuaan, ada yang muda, bahkan pudar agak putih gitu loh. Karena masing-masing batu itu kan di dalamnya ada unsur mineralnya yang tadi sudah disebutkan, ada fosfor, ada air, ada yang lainnya gitu loh. Nah ini kelihatan setelah kita amati lebih jauh dengan mensandingkan, dengan membandingkan yang lainnya, ini kelihatan sekali gitu loh. Nggak mungkin ini biru ini sama mulus sekali gitu loh. Mesti ada seharusnya gradasi-gradasi gitu loh. Nah inilah salah satu contohnya. Jadi memang agak sulit kalau rekan-rekan ingin batu virus yang bagus, yang asli, ya lebih baik memang cari di toko-toko yang sudah punya, yang terpercaya lah, yang punya jaminan gitu loh. Karena kalau kita ditawarkan batu-batu selintas, apalagi di sembarangan tempat, itu bisa jadi seperti apa yang saya miliki ini. Kelihatannya asli, mengkilap, dan lebih bagus. Coba kita bandingkan batu yang asli ini yang satunya. Ini asli, dia kalau kurang perawatan langsung agak buram. Beda dengan ini. Ini biar tidak dirawat tetap aja mengkilat gitu loh. Oke, seperti itu ya. Nah, perawatannya ini, virus ini memang kalau sekarang umum ya, orang merawat batu itu memakai ini serbuk intan. Tapi untuk virus sebetulnya nggak perlu sampai ke situ lah. Bisa rekan-rekan mencari batu sejenis ini. Biasanya kalau di tukang-tukang batu, toko besar itu ada, dia jual batu hijau ini. Ini sepertinya sejenis dengan pembersih logam gitu loh, karena virus itu kan ada mengandung logam juga. Nah, ini cukup dioleskan ke kulit. Nah, seperti ini. Ya, nanti seperti biasa kita oles aja gini. Ya, nggak usah terlalu ditekan, diampangin aja. Nah, seperti ini. Kelihatan warna biru porselen ini. Biasa kalau penggemar virus itu menyebutnya warna-warna yang mengkilat itu disebut porselen. Ya, nah, mulai kelihatan birunya yang tadi tidak kurang mengkilat, dia mengkilat. Nah, saya ambil contoh lagi mungkin yang agak buram ini agak buram ini. Nah, ini bisa kita poles.
cukup menggunakan batu itu, mungkin itu batu untuk pembersih logam juga sebetulnya, tapi karena memang virus ini tadi seperti udah saya bilang dia juga mengandung logam, maka akan mudah juga dibersihkan dengan batu hijau yang sudah dipoleskan di kulit ini. Kelihatan kan sebelum dan sesudah dipoles. Perlu juga saya informasikan di sini bahwa memang karena kekerasannya kurang, batu virus ini juga agak rawan dengan benturan-benturan yang keras. Dia lebih cepat nanti bisa terkupas gitu loh, bisa luka gitu lah, bisa lecet lah gitu loh. Kemudian satu hal lagi, virus ini dia punya pori-pori agak besar, jadi jangan sampai terkena ya sejenis bahan-bahan kimia seperti kayak odol, solar, bensin gitu loh, karena dia akan nanti merusak struktur mineralnya dan akan jadi pucat, pudar, dan hilang nanti keindahannya. Batu virus ini juga sering dipakai oleh beberapa ustadz karena memang dia identik dengan batu Timur Tengah. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya bilang, batu virus ini itu punya pori-pori agak besar, jadi kalau dioleskan minyak wangi sedikit, dia akan menyimpan wanginya. Satu hal lagi, untuk batu perhiasan apapun jenisnya, dia perlu air. Jadi sewaktu-waktu cukup tisu atau kapas dibasahi air, ya ditempel lah untuk 1 hari supaya kelembabannya terjaga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini ada lagi ya, yang ini ikat pinggang. Jangan sekali-kali menggosok batu virus itu dengan bambu. Bambu itu hanya digunakan untuk batu jenis-jenis kayak akik. Akiknya pun jenisnya kayak anggur, cempaka gitu ya. Mungkin akik madu. Nah, itu bisa. Tapi kalau batu-batu sejenis virus itu jangan sekali-kali dioles oleh bambu. Dia bukan mengkilat, malah jadi tergores. Ya. Oke, bisa dilihat ya rekan-rekan sekalian. Oke, tampak kelihatan kilatnya. Saya rasa cukup sekian dulu untuk ulasan batu virus ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Sekian dan terima kasih.